Klien kami ini telah mengalami yang namanya KDRT yang dilaporkan pada tanggal 24 Juli 2023 yang lalu di Polres Metro Bekasi. Dan dalam proses itu sudah dilakukan beberapa pemeriksaan, termasuk pelapor sendiri, klien kami Mbak Zeda, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik. Itu sudah dilakukan berbagai proses oleh penyidik, yaitu sudah pemanggilan 2 kali, bahkan yang ketiga kali beberapa waktu lalu. 2 kali itu si terlapor Habib A ya, AJ tidak hadir dalam pemanggilan polisian 2 kali berturut-turut. Kemudian beberapa hari lalu polisi sudah mendatangi kediaman daripada Haji AJ Habib, dan yang bersangkutan sudah diperiksa pada hari Rabu kemarin. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyidik, khususnya di Polres Metro Bekasi, bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan apa yang kami laporkan, dugaan tindak pidana kekerasan ini, sungguh sangat diperhatikan oleh penyidik. Ya, ada indikasi menghindar ya, mungkin ya. Mungkin. Ya, bisa saja gini ya, menghindar itu bisa saja bila merasa beliau seorang Habib ya, bisa saja ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa siapapun melakukan dugaan tindak pidana ya, pasti akan dilakukan proses hukum. Sepanjang itu tertulis di dalam undang-undang bahwa perbuatan itu masuk di dalam dugaan tindak pidana, pasti diperiksa, apalagi sudah ada korban. Dan perlu disampaikan juga, Mbak Zeda ini memang adalah salah satu di antara beberapa perempuan-perempuan lainnya, yang memang perempuan-perempuan lainnya itu yang menjadi korban beliau itu tidak memberanikan diri atau mungkin rasa malu sehingga tidak melakukan proses hukum seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Zeda, gitu ya. Yeah. Nah, itu sudah ada curhatan, sudah ada pertemuan dengan beberapa korban daripada terlapor. Sepanjang pengakuan mereka itu adalah istri. Ada juga memang ya pacaran, tidak ada hubungan suami istri gitu ya. Tapi apa yang diungkapkan mereka itu adalah hubungan khusus mereka dengan si Habib ini. Nah, itu yang disampaikan para wanita-wanita itu kepada Mbak Zeda. Mereka memberanikan menceritakan semua kejadian pengalaman dengan Habib itu kepada Mbak Zeda, karena diyakini bahwa Mbak Zeda ini punya keberanian untuk mengungkapkan perilaku daripada si Habib Haji. Mbak Zeda, berarti total ada berapa perempuan mungkin yang mengadu ke Mbak Zeda? Waduh, banyak sekali. Spesifiknya dari 10? Ya, kurang lebih kekerasan terhadap perempuan. Mungkin ya, memang ada ya kekerasan seksual juga yang dialami oleh klien kami Mbak Zeda. Kemudian ada juga kekerasan beliau juga, klien kami ini kan tidak menerima nafkah ya, tidak diberikan nafkah, tidak ada perhatian ya secara ekonomi ya, gitu. Kekerasan psikis Pastinya ya. Beliau ini sudah pernah melakukan ya, karena rasa kecewa dengan seorang Habib ini, pernah ingin mencoba bunuh diri gitu ya. Ini referensi atau hasil pemeriksaan dari Komnas Perempuan ya. Ini ada pelapor, yaitu klien kami Mbak Zeda ini memang dilarang hamil, kemudian dipaksa untuk minum pil KB gitu ya. Ya berarti nggak boleh hamil ya. Kemudian ya berhubungan itu harus pakai alat ya, segala macam lah. Pasti kita dewasa udah tahu ya gitu ya. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang seksnya ya gitu. Jadi pernikahan itu main-main aja menurut seorang Habib Haji itu. Kemudian ya seperti disembunyikan lah beliau ini ditinggal gitu ya. Jadi banyak sekali rasa kecewa, sedih yang dialami oleh Mbak Zeda, sehingga memang traumatik terhadap kejiwaannya sangat luar biasa ya, terpukul. Mohon maaf, saya batalkan dulu klaim kehabibannya ya. Karena Habib itu artinya cinta, dan orang itu tidak menghadirkan cinta, justru menghadirkan murka manusia dan murka Allah. Saya akan membatalkan klaimnya itu, klaim kehabibannya. Tidak layak orang yang melakukan kekerasan, apalagi tidak tanggung jawab terhadap istrinya,
itu ngeklaim sebagai orang yang selalu menghadirkan cinta. Apalagi beliau ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau mau mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan selanjutnya, itu memperlakukan hal yang sama, menyayangi, mencintai, bahkan tidak boleh menyakiti, bahkan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan, apalagi melarang untuk hamil, itu nggak ada di dalam ajaran Islam. Kemudian selanjutnya kita tahu sama-sama bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan kalau saya melihat dengan peristiwa yang Mbak Jeda alami, ini apa namanya? Bingung saya. Beliau itu gimana ya? Harusnya tanggung jawab lah. Kalau misal melakukan perbuatan, bahkan menurut saya nih ya, dengan banyaknya laporan segala macam mempermainkan syariat agama, poligami. Bahkan saya indikasikan ini masuk dalam penistaan agama, mempermainkan syariat agama. Karena poligami itu nggak bisa dianggap main-main di dalam ajaran agama. Ada batinnya perempuan yang harus diraba sebelum kita melakukan poligami, keadilan dan segala macamnya. Dan ini tidak diberikan. Justru bukan memberikan kesetaraan perlakuan, ini malah ada penindasan, penyiksaan. Saya melihat beliau sampai mau bunuh diri, ini apa-apa. Orang yang melakukannya ini ngeklaim sebagai orang yang suci, batal kesuciannya. Ngeklaim sebagai orang yang wa itrati ahlul bait Nabi, yang kalau masyarakat tidak mengikutinya, tidak mengikuti penunjuknya, ada salah seorang Habib yang berbicara kayak gitu, itu bakal tersesat. Ini batal lagi klaim-klaimannya dengan perilaku fakta seperti itu. Jadi intinya saya meminta, ini persoalan serius menurut saya, persoalan sosial yang serius, apalagi indikasi bahwa seolah-olah punya status sosial yang tinggi, ini nggak bisa. Kita sebagai masyarakat mesti, apalagi di pandangan Allah, memiliki kesetaraan sama. Nggak ada perbedaan-perbedaan antara kita yang bukan Habib dengan yang Habib, itu nggak ada perbedaan. Kita sama di pandangan Allah, apalagi di pandangan hukum negara juga sama. Jadi kita meminta, saya pribadi meminta untuk ini apalagi yang menaunginya lah Robito Alawiyah bersuara meminta secara tegas supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang mencoreng justru nama Habib itu, yang terlanjur di Indonesia sebagai orang yang ngaku cucu Nabi. Ini persoalan menurut saya. Robito Alawiyah harus turun untuk menegur, kemudian juga proses hukum harus berjalan, Kapolri harus menyelesaikan ini. Kita meminta untuk Pak Presiden juga meninjau ini, melihat ini fakta. Ada masyarakat Indonesia yang dilukai habis-habisan secara batin, bahkan mau bunuh diri. Ini nyawa loh yang mau hilang, bukan main-main. Jadi dan saya pribadi mengajak kepada ormas-ormas Islam, coba kita kaji secara agama, apakah ini bagian daripada penistaan agama? Karena mempermainkan syariat poligami. Menurut saya masuk itu. Tapi nanti kita akan kaji secara ilmu agama dengan kawan-kawan, apakah ini masuk dalam penistaan agama atau tidak. Apalagi saya melihat ada ceramah man rabbuka Habib, waman kiblatuka Habib, apa itu? Masa menganggap bahwa Habib itu adalah Allah? Bagi saya ini adalah juga bagian daripada penistaan. Klaim bahwa Habib adalah Allah. Ini kan kita akan kaji secara sama teman-teman, kawan-kawan di ormas-ormas agama, mudah-mudahan menemukan titik temu dan memang ideal. Kita akan mengkaji secara objektif dan ideal. Dan bagi saya ini masuk dalam penistaan agama karena mempermainkan syariat agama. Korbannya banyak, wah, mudah-mudahan